senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Maret terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mantan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar segera diadili terkait kasus korupsi SPPD fiktif. Mantan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar atau KKT, Ruben Mario Koso segera diadili. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KKT telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi, surat perintah perjalanan dinas SPPD fiktif pada Sekretariat Daerah KKT ke Pengadilan Tipikor Ambon Senin 4 Maret 2024. Diketahui Mario Koso merupakan tersangka dalam kasus tersebut bersama dengan Petrus Masela selaku bendahara pengeluaran, berkas perkara dan barang bukti. Tim JPU Kejari Tanimbar Riki Santoso saat dikonfirmasi membenarkan telah dilakukan pelimpahan berkas korupsi SPPD fiktif Tanimbar yang berlangsung di PN Tipikor Ambon. Berkas perkara beserta barang bukti telah diterima staf bagian Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Dikatakan pelimpahan tersebut dilakukan setelah JPU Kejati Tanimbar menyelesaikan dakwaan dan juga barang bukti. Sementara itu, juru bicara dan humas Pengadilan Negeri Ambon Rahmat Selang saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya telah menerima pelimpahan boleh JPU Kejari Tanimbar. Selanjutnya, pihak pengadilan akan memutuskan waktu dan penentuan hakimi yang memimpin persidangan. Bahwa pada hari Senin 4 Maret 2024, kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa RBM dan atas nama terdakwa PM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Sekian. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, Anjali benarkan adanya VCS itu, tapi tak menyangka bahwa akan direkam. Beredarnya rekaman layar video call seks atau VCS asusila yang menyeret nama selebgram Ambon Anjali Lopulalang menyita perhatian publik. Anjali melalui kuasa hukumnya Vincent Uktoseya membenarkan kliennya dalam video berdurasi 7 menit itu. Meski begitu, dia tak mengetahui panggilan video di tanggal 30 November 2020 itu, maksud kami 2022 itu, direkam layar oleh Yerin Kakirisa. Oktoselia kembali menjelaskan bahwa kliennya Anjali tak menduga kalau VCS di tahun 2022 itu direkam lantaran hubungannya dengan Yerin Kakirisa hanya sebatas teman. Dia menuturkan Anjali sering dibantu saat dalam masalah keuangan oleh Yerin. Karena sering memanjakan Anjali dengan materi, alhasil Yerin meminta timbal balik berupa VCS. Lantaran desakan ekonomi, Anjali terpaksa melayani permintaan Yerin untuk melakukan VCS. Pria yang ada di video tersebut, mereka berdua itu kalau keterangan yang diberikan oleh klien kami bahwa mereka itu hanya berteman sejak 2019 dan mereka itu hanya baru bertemu satu kali, dan setelah bertemu itu mereka hanya kalau mau bilang bahasa trennya itu TTM, teman tapi mesra ya, kayak gitulah. Jadi pria ini sering membantu-bantu klien kami ini dalam bentuk materi. Ketika klien kami susah minta tolong dia selalu, tapi siapa sangka bahwa dari bantuan-bantuannya itu ada sesuatu yang diinginkan, di akhirnya minta VC dengan klien kami dan VC itu dilakukan, dia rekam, akhirnya terjadilah proses pengiriman video itu lewat media sosial.
Tribuners, Jasvinder Priti diduga pelaku penyebar VCS selebgram Anjeli dan Yerin. Jasvinder Priti ikut dilaporkan dalam kasus pornografi rekaman layar panggilan video asusila yang melibatkan Anjeli Lopulalan dan Yerin Kakirisa. Kepada tribunamban.com, Vincent Uktoselia selaku kuasa hukum Anjeli mengatakan Jasvinder diduga pelaku penyebaran video itu. Dugaan tersebut menyusul pesan WhatsApp yang diterima kliennya oleh seseorang dengan nama profil Jasvinder Priti. Jasvinder awalnya mengancam akan menyebarkan VCS yang direkam 30 November 2022 itu, namun kliennya tidak begitu menanggapi. Tak sangka, kurang dari sepekan video itu sudah beredar luas di akhir Februari 2024. Jasvinder dan Yerin pun telah dilaporkan ke SPKT Polda Maluku Senin 4 Maret 2024. Namun klien saya itu awalnya diancam oleh seseorang yang mengatasnamakan istri dari pemeran pria di rekam layar tersebut. Dia mengaku dia mengirim pesan WhatsApp kepada klien saya bahwa dia menanyakan kenal sama Yerin. Klien saya mengatakan bahwa iya. Yerin siapa? Terus Yerin Kakirisa. Kemudian yang mengaku istrinya Yerin ini mengirimkan foto-foto dari Yerin. Terus klien saya kaget, tapi dia tidak merespon karena mungkin dia berpikir, klien saya berpikir bahwa oh mungkin ini Yerin punya pacar, punya istri, dia mungkin tahu beta ini dia punya teman gitu. Itu keterangan dari klien saya. Jadi dia tidak tahu bahwa ini Yerin atau bukan sebenarnya. Tapi perempuan itu di nama WhatsApp-nya itu bernama Jasvinder Priti, yang mengaku bahwa istri dari Yerin. Dia itu yang mengancam bahwa ingin menyebar luaskan dan mempromosikan video dari klien saya. Jadi ketika dia mengancam itu, setelah beberapa hari kemudian video itu mulai tersebar di snap-snap WhatsApp, di status-status sosmed. Dari situ klien saya kaget dan mulai melakukan konsultasi dengan saya, dan kita akhirnya melakukan laporan polisi. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, diduga kancing bayar warga Rp200.000 saat pemilu, caleg Patrick Munandar dilaporkan ke Bawaslu. Calon anggota legislatif atau caleg DPRD Kota Ambon Patrick Munandar dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan money politik atau politik uang. Henry Lusikoi, selaku kuasa hukum pelapor Doni Manusama menjelaskan, caleg dari Partai Perindo itu diduga telah membagikan uang sebesar Rp200.000 kepada warga saat pemilu 2024. Menurutnya, laporan ke Bawaslu disertai dengan 4 alat bukti berupa uang sebesar Rp200.000, kartu nama Patrick Munandar, foto uang, dan kartu nama Patrick Munandar. Selain itu, ada pula tangkapan layar hasil percakapan dugaan money politik di WhatsApp. Dikatakan jika laporan memenuhi unsur formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan tidak dan terbuktinya adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Henry berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti segera oleh Bawaslu Kota Ambon. Salah satu caleg
dari Partai Perindo atas nama Patrick Munandar. Ini baru dugaan, karena kita melaporkan ini kan dugaan. Untuk menetapkan dia terbukti atau tidak itu nanti kan pengadilan. Tapi proses hukumnya nanti di Gakumdu. Berarti berharap Bawaslu memproses Kami sangat secepat berharap sama sekali bahwa proses ini karena sudah disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Kami sangat berharap Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan ini sampai ke tingkat Gakumdu dan diproses sampai ke tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. KPU Malora upayakan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten berakhir sesuai target. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora menargetkan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari 11 kecamatan selesai Selasa 5 Maret 2024 hari ini. Ketua KPU Kabupaten Malora Basuki Rahmat Ohad mengatakan rekapitulasi perhitungan suara dari tiap panitia pemilihan kecamatan atau PPK berlangsung kondusif dan lancar. Sementara lanjutnya untuk KI Besar pihaknya sudah menyurati KPU Provinsi Maluku meminta tambahan waktu khusus. Menurutnya rekapitulasi perhitungan suara terus berlangsung di tingkat kabupaten yang diharapkan dapat selesai sesuai jadwal dan hasil rapat pleno Kabupaten Malora bisa diserahkan ke tingkat Provinsi Maluku. Ia mengungkapkan kendala yang terjadi dalam rekapitulasi tersebut memang ada dinamika forum yang alot, namun pihaknya tetap bekerja dan merujuk pada PKPU. Ia menyampaikan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu di Malora dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri saksi-saksi dari partai politik dan petugas Bawaslu serta juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Menurut dia penyelenggara pemilu melaksanakan tugas rekapitulasi perhitungan suara sesuai prosedur yang berlaku dan dipastikan setiap tahapan tidak ada tindakan yang melanggar peraturan pemilu. Jadi begini, sesuai dengan lampiran PKPU 5 ya di tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan tingkat KPU Kabupaten Kota itu di PPK itu sampai dengan tanggal 3 kemarin ya. Tapi kita sudah bersurat ke KPU Provinsi untuk meminta tambahan waktu khusus untuk PPK TI besar dengan PPK TI kecil. Dan tadi PPK TI kecil mengkonfirmasi sudah selesai, tinggal PPK besar. Tinggal PPK besar, kita maksimalkan paling lambat esok selesai. Dan untuk jadwal di tingkat KPU Kabupaten Kota itu batasnya tanggal 5 esok. Kita sampai dengan hari ini kita masih merujuk kepada lampiran PKPU 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi. Jadi jadwalnya di tingkat KPU Kabupaten Kota itu sampai dengan tanggal 5. Dan tanggal 5 kan sampai jam 12 malam. Jadi kita maksimalkan, sebentar kita akan lanjut dengan PPK ke Rapat ditunda, pedagang minta hentikan sementara penagihan harga lapak pasar Lama Ambon.
Para pedagang yang menempati kawasan Pasar Lama meminta DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 untuk menghentikan aktivitas penagihan harga lapak yang dilakukan pihak ketiga. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI Ambon Muhammad Marasabesi saat pembongkaran. Maksud kami mengatakan saat pembongkaran hingga pembuatan ulang lapak di Pasar Lama Kota Ambon, tidak pernah dicantumkan nilai kontrak sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Itu berarti ada kesalahan yang terjadi sehingga DPRD sebagai representatif rakyat harus bisa melihat masalah ini tanpa harus mengorbankan masyarakat yang adalah para pedagang. Marasabesi mengatakan penagihan lapak baru boleh dilakukan jika sudah ada hasil rapat lanjutan dengan menghadirkan sejumlah pihak. Diberitakan puluhan pedagang Pasar Lama datangi DPRD Kota Ambon Senin 4 Maret 2024. Para pedagang ini adukan harga sewa lapak di Pasar Lama yang tidak jelas lantaran masing-masing pedagang meminta bayaran harga sewa yang berbeda-beda. Dalam pertemuan, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI Ambon Muhammad Marasabesi menduga ada permainan antara pemerintah kota atau Pemkot Ambon dalam hal ini Disperindak dengan pihak ketiga yang menangani pembangunan Pasar Lama. Pasalnya hingga kini tidak ada kejelasan soal harga sewa lapak, namun para pedagang dipaksa untuk membayar dengan harga yang berbeda-beda. Khususnya hemat saya dari IKAPI sangat berterima kasih banyak karena oknum-oknum atau pihak-pihak pemerintah kota yang berkepentingan saat ini PU selaku teknik dengan Disperindak yaitu Pak Disperindak sendiri tidak hadir. Penyampaian dari Pak Abu Bakar mungkin satu dan lain hal ada agenda resmi dari dinas kota sendiri. Oleh karena itu bahwa kami dari IKAPI siap kapan saja untuk kembali untuk hadir mengikuti hasil rapat proses pembangunan Pasar Lama yang hemat saya bahwa ini adalah sebuah kejahatan. Ini adalah sebuah konspirasi. Ini adalah sebuah permainan dari oknum Disperindak dan dari oknum-oknum pihak ketiga yang tidak tertanggung jawab. Sehingga sebuah penagihan menurut saya bahwa tidak berdasarkan aturan dan undang-undang. Ini konspirasi, ini kejahatan. Ini KKN kalau menurut saya. Jadi penekanan saya terhadap Pak Taha ketika disampaikan skorsing, saya meminta dari Pak Taha supaya hentikan dulu segala aktivitas, segala kegiatan yang dilakukan pihak ketiga dengan Kabid PKL Pato sendiri yang pada hari Jumat melakukan penagihan terhadap pedagang-pedagang Pasar Lama. Saudara semua, kita rasa bahwa memang rapat ini kalau mau keputusannya itu tentunya karena hal yang sangat penting yang seharusnya kita dengar dan kita diskusikan bersama, tetapi mereka tidak hadir. Begitu pengen bank serahkan ke owner, dia serahkan ke owner, ke pemerintah. Sudah apa? Atau ini kontraktor juga kawan. Jangan habis kita bangun kita serahkan ke pemerintah. Ya, saya kira ibu-ibu jangan ya. Kalau kita Warga ngeluh tak tersedia TPS di Kebun Cengkeh hingga Stein, Nizar sebut terkendala di lahan. Warga di sekitaran kampus IAIN Ambon sampai Kebun Cengkeh menggunakan bahu jalan sebagai tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Sejumlah titik pembuangan diantaranya Tanjakan Jalan Baru, Tanjakan 2000, dan Tanjakan Jalan Tanah Rata Lorong Kapok, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Senin 4 Maret 2024, jalan sepanjang 4 km itu sama sekali tidak tersedia tempat pembuangan sampah sementara. Alhasil bahu jalan dijadikan TPS, meski nantinya akan diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan dan Persampahan Kota Ambon atau DLHP, namun keberadaan sampah itu mengusik kenyamanan pengendara hingga warga setempat. Pasalnya tumpukan sampah mengeluarkan bau tak sedap. Dikonfirmasi Kepala Bidang Persampahan DLHP Kota Ambon Nizar Pelo mengatakan pembangunan TPS terkendala lahan. Lanjutnya pernah dibangun TPS di Kompleks Latasa
Jalan Kebun Cengkeh, namun dibongkar kembali menyusul keluhan dari warga lantaran terganggunya kenyamanan dampak bau sampah. Dia pun berharap warga ikut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan sampah. Kita mau Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Harga beras di Malra merangkak naik jelang Ramadan. Warga minta Pemkab gelar pasar murah. H-7 jelang Ramadan, harga beras di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai merangkak naik. Pantauan tribunambon.com Selasa 5 Maret 2024 untuk beras premium merek 777 per 17 kg kini dibanderol Rp310.000. Sebelumnya berada di kisaran harga Rp305.000, sedangkan untuk beras medium merek Mawar 5R yang biasanya digandrungi ibu-ibu kini berada di harga Rp285.000, sebelumnya dijual Rp275.000 per 17 kilo. Danci, salah seorang pedagang di Pasar Langgur, mengatakan kenaikan harga baru beberapa waktu terakhir merupakan imbas kenaikan harga beras nasional. Hal itu mempengaruhi harga di tingkat daerah. Menurutnya selama stok di tingkat distributor aman, harga jualnya pun disesuaikan dengan harga pusat. Namun jika stoknya berkurang, tentu kenaikan harga tak terelakkan. Sementara Ros, salah satu warga, mengaku hanya bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat. Dirinya pun meminta kalau bisa pemerintah adakan pasar murah agar bisa bernafas lega walau hanya sesaat. Tribuners, 332 siswa dari berbagai daerah ikut Olimpiade Sains yang digelar Fakultas MIPA Unpati.
Sebanyak 3.323 pelajar dari berbagai kota atau kabupaten di Provinsi Maluku menunjukkan semangat dan antusiasme mereka dalam mengikuti Olimpiade Sains Selasa 5 Maret 2024. Diketahui Olimpiade yang digelar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Patimura atau Unpati itu telah menjadi agenda tahunan. Ribuan peserta ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 1.483 peserta, kemudian meningkat menjadi 2.807 peserta pada tahun 2023. Dan kini mencapai angka tertinggi yaitu 3.323 peserta pada tahun 2024. Dari pantauan tribunambon.com pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, terlihat ribuan siswa dengan penuh semangat mengikuti Olimpiade tersebut. Para siswa tidak sendirian, mereka didampingi oleh para guru dan orang tua yang memberikan dukungan penuh. Salah satu kepala sekolah SMP Negeri 49 Maluku Tengah, Dewi Sartika Takia Pelu, mengaku gembira dapat turut serta dalam Olimpiade itu. Kata dia, melalui Olimpiade Sains ini dapat mendorong para siswa agar terus percaya diri mengikuti kompetisi besar. Kegembiraannya dicurahkan dengan membawa 30 siswanya mengikuti kompetisi Olimpiade Sains. Dewi juga mengungkapkan dengan optimis mereka akan membawa kemenangan untuk Olimpiade kali ini. Untuk harapan dari Olimpiade ini apa, Bu? Harapannya itu insya Allah anak-anak ini bisa meningkatkan dong punya prestasi yang lebih meningkat. Karena tahun kemarin itu masuk final 2 orang. Insya Allah tahun ini bisa menjadi juara. Itu harapan dari kami SMP 49, saya selaku kepala sekolahnya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Maret 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.